Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Bapak. Bagaimana anak-anak keadaannya? Sehat semua kok? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Semua hadir? Ketua kelas Hadir, Pak Pak. Imam, bagaimana Hadir, semua Pak. Hadir semua, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Karma. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Karma sudah mengawali kita dengan doa untuk pembelajaran kita siang hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan materi gerak dan gaya. Apakah anak-anak pernah melihat rekanmu mendorong meja? Pernah, Pak. Kenapa? Nah, apakah Nah, meja ya. itu Nah, dia berpindah dengan sendirinya atau akibat dari dorongan teman Anda? Akibat didorong, Pak. Jadi dorongan. akibat didorong, Pak. Akibat didorong. Berarti kira-kira ada gaya yang diberikan oleh teman Anda atau tidak itu berkaitan dengan berpindahnya meja tadi? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Berarti ada dorongan itu mengakibatkan adanya gaya ya, anak-anak? Ya. Ya. Oke, berarti Imam bisa simpulkan berarti gaya itu apa sih? Kira-kira menurut Imam gaya itu apa? Gaya, kalau menurut saya gaya itu tarikan atau dorongan yang diberi ke benda, Pak. Ke meja. Tarikan atau dorongan yang diberi. Diberi apa tadi? Iya, yang diberikan ke benda. Oh, yang diberikan Yang diberikan ke benda tadi, Pak. Iya. Oke. Ya, jadi gaya itu karena adanya tarikan atau dorongan yang diberikan oleh teman tadi terhadap meja tadi sehingga menimbulkan gaya. Berarti anak-anak sudah bisa memahami berkaitan dengan gerak dan gaya. Namun untuk lebih menarik perhatian Anda, maka Pak akan tampilkan gambar untuk bisa dilihat. Anak-anak sudah melihat gambarnya? Sudah, Pak, sudah. Alhamdulillah. Jadi meja itu yang tadi kita sudah mengawali, ya tidak bisa berpindah dengan sendirinya, namun harus ada gaya yang diberikan sehingga dia bisa berpindah seperti itu. Sehingga dalam pembelajaran kita kali ini kita bisa mengetahui, oh ternyata antara gerak dan gaya itu di dalamnya ada hukum Newton di situ. Coba Fadilah, kira-kira hukum Newton itu ada berapa sih yang kamu dengar? Ada 3 ya Pak ya? Ya betul, ada 3, betul sekali. Kalau yang kita lagi di dalam mobil, terus mobilnya tiba-tiba ngerem, kita terlempar ke depan, itu hukum Newton keberapa ya Pak ya? Oh iya, Hera bisa tahu terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Fadilah tadi? Belum tahu Pak. Oh belum tahu. Ada teman yang tahu? Ya, Pak. Tom ya. Newton 1, Pak. Oh, hukum Newton 1. Ya, jadi berkaitan dengan hukum Newton 1 karena kita mempertahankan diri agar supaya tidak sampai terjatuh begitu. Maka hukum Newton 1. Sehingga hukum Newton 1 ini dia cenderung mempertahankan benda itu agar supaya tetap ini seperti gambar ada di gambar ini kan ada tabrakan 2 mobil. Nah, ternyata sama-sama mempertahankan sehingga seperti pada gambar itu. Itu ada 4 gambar. Bagaimana sudah bisa terlihat?
Ya, sudah Pak, sudah. Oke. Jadi dari gambar itu kita bisa melihat bahwa ternyata ada gambar satu itu ada tarik tambang di situ yang sesuai dengan LKPD yang Pak sudah bagikan di WA grup itu. Nah itu ternyata ketika kita lihat gambar itu ada perbedaan gaya yang diberikan di situ ya Imam. Bisa Iya. dilihat kah? Iya, bisa ini. Ya ada perbedaan gaya yang diberikan sesuai gambar itu. Iya, satu Ah, 142, satunya 140 Newton ya. Ya, berarti Ini kemarin kira-kira menurut Imam Ya Pak. mana yang tertarik itu dari gambar itu? Ini yang tertarik berarti yang dia pakai gaya 140 Newton ini ya Pak. Dia tertarik sama Tono. Irham dia tertarik sama Tono. Oh ya, betul sekali ya. Jadi dia tertarik oleh Tono. Tono. Oh ini Kalau tarik gambar tambang ya Pak. satu. Kemudian gambar 2 ini bisa dilihat. apa? Nah, itu kira-kira menurut Fadia apa itu gambar itu? Itu Ya, gambar mobil, Pak. mobil. mobil. Ada orang tidak di situ. Ya, ada, Pak. Ada Mobil ya? yang sedang berjalan ya. Ya, ada mobil yang sedang berjalan, namun ada orang di pinggir jalan lagi. Oke, kira-kira itu menurut Fadia itu tergolong apa itu, gerak apa itu? Ada yang berdiri di pinggir jalan, itu Ana berdiri di pinggir jalan melihat Juna yang lagi mengendarai mobil. Sesuai dengan gambar itu, kira-kira gerak apa yang sesuai dengan tampilan itu? Atau ada anak-anak Apa yang ya, bisa Pak? jelaskan? Yang lain mungkin, Pak. Yang lain coba, bisakah? Kalau gerak semu, Pak. Gerak relatif Pak. Ya, oke, Imam bagus sekali. Gerak relatif. Kemudian kalau gambar 3 coba dilihat. Itu ya itu apa? Ada seseorang melihat pemandangan dari mobil. Jadi seolah-olah melihat keluar, ada gerakan mengikuti dia. Nah, itu yang seperti disampaikan oleh Martina tadi apa? Gerak semu, Pak. Ya, gerak semu. Jadi dia sama seperti pergerakan matahari yang kita biasa lihat setiap hari itu. Oke, anak-anak bisa melihat LKPD yang sudah Pak bagikan tadi. Ya, Bisa, Pak. Pak. Saya. Oke, nanti bisa dilihat itu LKPD-nya. Oke. Nah, jadi di LKPD itu kan sudah disampaikan, namun kita dalam LKPD ini kita fokus pada sesuai dengan suruhannya itu di tabel pengamatan itu. Kita mengarah kepada sesuai dengan alat yang disiapkan, maka kita harus sudah tahu bebannya atau W-nya itu. Kemudian dari beban atau W itulah kita samakan dia dengan gaya di situ. Lalu masanya kita tentukan sesuai dengan alat ukurnya yang digunakan. Kira-kira dari tampilan ini anak-anak bisa paham? Kalau belum paham bisa ditanyakan. Ini kita hukum Newton yang keberapa ya, Pak? Oh ya, pintar sekali anak. Ini kita fokus pada hukum Newton kedua pada praktikum kita kali percobaan sederhana kita kali ini. Jadi kita cenderung mengarah kepada hukum Newton 2. Ada yang bertanya lagi?
Pak, menghitung jarak dan perpindahannya itu bagaimana ya? Oh iya, kalau menghitung jarak itu sama dengan seperti yang sudah ditampilkan di awal tadi berkaitan dengan dorong meja tadi. Kalau jarak itu keseluruhan yang dilalui lintasan itu, namun perpindahan itu berarti berapa besar lintasan yang dilalui benda untuk berpindah itu. Jadi misalnya dalam ruang itu ada 4 meter, namun benda berhasil digeser 2, maka 2 itu adalah perpindahan, namun 4 itu adalah jaraknya, begitu. Bisa dipahami, Karma? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya berkaitan dengan LKPD yang sudah Pak bagikan. Pak bagi kelompok sesuai dengan kelompok, kalian coba menyelesaikan sesuai dengan suruhan di dalam LKPD itu. Kelompok 1 Eva, Fadila, Fadia, dan Francisca. Kelompok 2 Halimah, Herawati, Imam, dan Karma. Kemudian kelompok 3 Lailatus, Martina, dan Nomi. Nah, dari ketiga kelompok ini mencoba untuk menyelesaikan percobaan sederhana sesuai dengan petunjuk yang ada. Pak kasih waktu 10 menit untuk Anda menyelesaikannya. Jadi anak-anak buat percobaan sederhana sesuai dengan petunjuk itu. Dan kita fokus pada gambar yang sudah ada itu. Nah, kita buat seperti itu. Sesuai petunjuk yang sudah ada, cobalah anak-anak buat itu. Ingat bahwa gaya itu sama dengan W. Karena F itu sama dengan M kali A. Kemudian W kan sama dengan M kali G, toh, anak-anak. Jadi yang berpengaruh di situ kan hanya percepatan gravitasi saja, satunya kan tidak. Sehingga alat yang kita gunakan di sini kan apa, anak-anak? Neraca, Pak. Ya, neraca kan. Berarti neraca itu kan menentukan apa di situ? Neraca untuk bebannya ya, Pak ya? Menentukan apa? Masanya, Masa Pak. beban ya, Pak? Ya, berat toh. Beratnya bukan ini toh. Oh, Nah, beratnya. Ya, beratnya. Ini kan untuk apa? Beda ya, Pak? Berat sama massa, Pak? Ya, ada perbedaan kalau Neraca cuma, untuk mengukur massa ini ya, kita Pak. pakai neraca. Oh, minta maaf, ini neraca pegas sebenarnya. Ya, Oh, neraca Tidak ditambahkan pegas. neraca pegas. Harus ada neraca dan neraca pegas. Neraca untuk menghitung massa dan neraca pegas untuk menghitung berat atau yang dijadikan gaya tadi itu. Itu ya. Oke, coba anak-anak selesaikan dulu. Setelah itu baru kita bisa lihat hasil kerja kalian. Kelompok 1 bisa dipahami cara kerjanya. Bisa, Pak. Terima kasih, Mari anak. kerja, Pak. Sabar. Kelompok 2 bagaimana? Sedang dikerjai, Pak. Oh, masih proses, Terima Pak. kasih. Kelompok 3. Masih dikerjakan, Pak. Oke. Diselesaikan. Setelah itu laporannya, hasil kerjanya dibuat berdasarkan petunjuk itu. Lalu 1 orang ditunjuk oleh kelompoknya masing-masing untuk membacakan hasil yang telah diselesaikan. Pak, tanya, Pak. Siap, Fadila. Yang langkah kegiatan nomor 3 itu kami praktekkan ya, Pak ya? Tali itu, Pak. Oh ya, praktekan. Kemudian ditentukan itu. Ya.
dibuat percobaan sederhananya seperti petunjuk itu, lalu dilihat. Nah, itu nanti untuk mengisi sesuai dengan tabel itu, jarak dan perpindahan itu tadi. Oh, dimasukkan tabel ya Pak ya? Ya, di tabelnya itu. Ada kelompok yang sudah? Apakah ada kelompok yang sudah dahulu? Kelompok 2, Halimah bagaimana sudah? Percobaan sederhana saja seperti petunjuk itu, lalu diisi di tabelnya. Setelah hasil yang sudah diisi, nah, baru anak-anak mempresentasikan. Untuk tabel yang pertama itu hanya cukup anak-anak menentukan berat, beban atau gaya menggunakan neraca pegas tadi. Kemudian massa menggunakan neraca. Lalu di percepatannya itu berdasarkan hasil daripada kolom 1 dan 2 itu untuk menentukan percepatan yang diperoleh. Karena kita fokus pada hukum 2 Newton untuk anak-anak. Hukum 2 Newton, ada yang tahu hukum 2 Newton itu persamaannya? Ada yang tahu persamaan hukum 2 Newton? Kalau dari bahan ajar yang Pak Iskandar kasih itu yang F itu ya Pak ya? Ya, F sama dengan M dikali A. Oh, M dikali A, betul sekali. Kalau Nah, di buku saya beda, Pak. Saya bagaimana? pernah baca buku. Di buku Saya itu nemuin hukum 2 Newton itu A sama dengan F dibagi M, Pak. Oh, A sama dengan F dibagi M. Ya, itu karena dari F sama dengan M kali A, itu kalau dilihat daripada bunyinya itu, bahwa gaya itu dipengaruhi oleh massa dan percepatan. Maka F sama dengan M kali A. Namun ketika dibalik, ternyata percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Tergantung formulasi bahasa di dalam arti fisisnya. Namun secara matematisnya ya seperti ditulis seperti F sama dengan M kali A tadi, kemudian A sama dengan F per M itu. Jadi nanti sehingga bunyi hukum Newton di buku yang satu dengan yang lain berbeda tergantung dengan rumus awal yang digunakan. Bagaimana? Bisakah? Jadi sama apa beda Pak? Tadi. Sama sebenarnya. Karena A sama dengan F per M itu sesungguhnya F sama dengan M kali A kan kalau dilihat secara itunya toh. Namun kalau tulis rumusnya seperti itu maka formulasi bahasa secara fisisnya kan yang berbeda. Tapi sebenarnya sama seperti itu. Nah, untuk tabel ini yang kita gunakan adalah yang dilihat oleh Laila, A sama dengan F per anak-anak, A sama dengan F per M. Nah, seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan kerjanya. Setelah itu masing-masing kelompok menunjukkan satu orang untuk presentasi, membacakan hasilnya. Oke, Pak kira cukup ya untuk hasil kerja yang harus dilalui oleh kalian. Coba kelompok 1. Kelompok 1 itu Eva, Fadila, Fadia, dan Francisca. Silakan menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil kerja kalian.
Fadila maju. Ayo Eva, maju, kamu aja. Ayo dong, maju sudah. Nanti Imam Pak yang maju. Nah, Ayo Eva, kamu maju. Fadila aja itu. Harus berani tampil supaya sudah terbiasa begitu. Takut salah, Pak. Tidak apa-apa, salah tidak menjadi masalah, yang penting bisa menyampaikan hasil dulu. Kan kita masih belajar. Kita coba, Pak ya. Oke, Fadila. Ini tadi kan kami mengerjakan LKPD sesuai yang Bapak berikan gitu, Pak ya. Ya, Nah, ini tadi langkah pertama itu kan menimbang ya Pak ya, ya. berat dari plastisin yang kami bentuk ya Pak ya. Ya, yang dibentuk itu. Terus sudah kami timbang, sudah kami hitung, itu hasilnya percepatannya itu Pak, menggunakan rumus yang seperti Bapak sampaikan tadi, hasilnya itu 2 meter per sekon kuadrat. 2 meter per sekon kuadrat. Hmm. Itu beratnya berapa, Fadila? Datanya berapa tadi? Mana sebentar Beratnya Pak, saya cari berapa? dulu datanya ya Pak ya. Tadi dibawa Fadia ini nggak dikembalikan Pak. Fadia jangan nakal. Tadi lupa Pak, terselip di mana ya? Jatuh apa ya? Sabar Pak. Ini Pak, tadi beratnya tadi 20 Pak. 20, masanya. Masanya 10. Jadi Oh iya, berarti A sama dengan F per M itu ya. kuadrat. Iya Pak. Oke, pintar sekali Fadila ini. Ini kerja kelompok Pak. Ya, maksudnya Ini bisa sama-sama. berani menampilkan begitu, Fadila. Saya mewakili. Atau kalau Fadia bagaimana? Kan satu kelompok Pak. Sama jawabannya toh. Sama, oke. Kelompok kedua. Bagaimana kelompok 2? Pak Imam Pak yang maju, Imam. Ayo Mam, maju Mam. Kelompok 2, Halimah, Herawati, Imam, maju Mam. Karma. Oh iya Pak, ini kalau dari hasilnya kelompok kita Pak, yang gayanya itu dapatnya, masanya dapatnya 2, kemudian percepatannya dapat 7,5, 7,5. Ya, 7,5. Kemudian masanya 2. Berarti percepatannya berapa, Imam? Percepatannya 7,5, kemudian beratnya 15. Percepatannya berapa? Percepatannya 7,5. 7,5 ya? Sudah Ya, 7,5 Pak. 7,5. Terus masanya 2, kemudian beratnya 15. 15 ya, berarti 15 Ya. dibagi 2 menghasilkan percepatan itu ya, Imam? Iya Pak, iya. Super sekali, Imam. Terima kasih Terima sudah kasih Pak, bisa terima kasih. memaparkan itu dengan baik. Untuk yang jarak dan perpindahan terkait percobaan itu, tarik tambang itu bagaimana? Percobaan sederhananya sudah dapat? Kira-kira perpindahannya berapa? Belum dapat Pak. Sudah dicatat belum? Ayo, Karma bagaimana Karma? Bantu Imam dulu Karma. Iya Pak. Bantu Imam itu. Masih belum Pak, dapat yang tadi Tono. Pak. Aduh. Yang Tono sama Irham tadi ya Pak ya? Ya, untuk itu kan hanya contoh. Nanti di percobaannya kan dibuat oleh kelompok itu 2 orang untuk mencoba toh sesuai dengan tadi. Itu kira-kira jarak yang didapat berdasarkan percobaan tadi berapa, kemudian perpindahannya berapa? Ini seperti lomba kemarin 17 Agustus tarik tambang ya Pak ya.
Ya dianalogikan begitu, tapi iya, yang bukan di lebih kuat kelas, yang begitu. menang. Oh, jadi kami ngitung jaraknya ya Pak ya? Ya, jaraknya kan berdasarkan itu toh, posisi dua orang itu. Kemudian nanti yang tertariknya itu siapa, itulah yang sebagai perpindahan, begitu. Oh begitu. Ya, mungkin kelompok 3 dulu. Kelompok 3 bagaimana hasilnya? Kelompok 3, bagaimana Laila? Iya Pak, kami udah nganalisis nih yang berat beban atau gaya itu kami pakai itu 10. Nah, Ya, dengan massa itu 2 kilogram. Jadi setelah itu kita cari percepatannya, ternyata percepatannya itu 5 Pak. Kemudian oke, yang kedua, bagus sekali. kita coba juga kalau gayanya itu 20 dengan masanya 5 kilo, percepatannya 4 Pak, gitu Pak. Oke, Laila, bagus. Kelompok 3 sudah memperoleh hasil di tabel 1. Tabel 2 bagaimana? Kelompok 3? Nomi ya, yang tadi itu kan satu kelompok kan dengan saya ya. Ya, Nomi dan Martina. Ya, saya kejatahnya bagian yang tabel 1 Pak. Oh, tabel 2 itu kan harus 2 orang untuk menarik. Jadi, bagaimana 2 orang? Martina sama Nomi? Iya Pak. Hasilnya yang Iya. didapatkan? Ya jadi kalau Kamu Martina. ya Pak, ini kan jaraknya dari A ke B itu 200, sedangkan jarak dari B ke C itu 100. Jadi kalau untuk jarak ditambah berarti 300, sedangkan kalau perpindahan itu berarti 200 kurangi 100, jadi 100. Mungkin seperti Oke. itu Pak. Nah, jadi sudah ya. Untuk Martina sudah menyelesaikan itu jarak yang dilalui dan perpindahan yang diperoleh ya. Oke, kelompok mana yang belum tadi? Sudah Untuk semua tabel Pak. 2? Sudah semua, Pak. Sudah semua? Oke. Ya, sudah semua. Kalau sudah semua tampil maka Pak sampaikan bahwa pertemuan kita hari ini berkaitan dengan gerak dan gaya. Ternyata di dalam gaya itu ada pengaruh apa tadi? Pengaruh hukum apa tadi? Anak-anak? Hukum Newton, Pak. Hukum Newton. Newton, ya. Hukum Newton itu ada berapa tadi? Martina? Ada Ada 3. Ada 3. Ada 3. Namun dalam percobaan ini kita fokus pada hukum Newton berapa? Wah. Satu, Dua. Newton Pak. 2. Dua, Pak. Hebat sekali anak-anak semua ini. Jadi dari hasil yang kita sudah peroleh, percobaan yang sudah kita lalui, kira-kira kesimpulan dari percobaan ini ada yang bisa? Saya Pak, Oke, Laila. percepatan benda itu dipengaruhi oleh gaya yang diberikan Pak. Super sekali, Laila. Jadi percepatan benda dipengaruhi oleh gaya yang diberikan. Ada lagi? Saya Pak, Oke, Fadila. percepatan itu dipengaruhi oleh gaya yang diberikan dibagi dengan massa Pak. Oh ya, gaya yang diberikan dibanding dengan massa ya. Oke. Untuk yang lain? Mau tanya Pak, mau tanya. Ya, boleh. Jarak dengan perpindahan itu bedanya apa Pak? Oh, jarak dan perpindahan. Ada yang Masih bisa bingung tadi. bisa menjelaskan apa pertanyaan daripada Imam? Ayo, ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan daripada Imam? Perbedaan antara jarak dan perpindahan? Takut salah Pak. Silakan saja, tidak apa-apa. Jangan takut salah. Ini kan kita belajar.
Nomi Pak, katanya mau jawab Pak. Nomi mau jawab tadi Pak. Nomi, silakan jawab. Saya coba ya Pak. Coba, tidak apa-apa Nomi. Kalau perpindahan itu kan diukur, diketahui dari titik awal sampai titik akhir. Berarti titik akhir dikurang titik awal gitu ya Pak. Oke, betul. Nanti ada pergeseran tadi itu toh. Iya Pak. Jadi titiknya yang dilihat tadi ya. Iya. Kalau jarak panjang lintasan ya Pak. Ya, lintasan yang dilalui itu tadi keseluruhannya. Gitu. Oke, hebat sekali Nomi ya. Takut salah tapi benar Nomi. Aplaus dulu untuk Nomi nih. Terima kasih Pak. Oke. Jadi ternyata kesimpulan yang bisa kita ambil bersama itu yang pertama apa tadi? Bahwa percepatan dipengaruhi oleh apa tadi? Masa dan gaya Pak. Kecepatan dipengaruhi oleh massa dan gaya. Jadi kalau gaya besar maka percepatannya menjadi besar ya. Besar, Pak. Nah, kalau massa yang besar percepatannya menjadi Kecil Pak. kecil. Kecil. Kecil, Pak, kecil. Jadi saya pikir kelompok 1, 2, dan 3 semua sudah oke. Sehingga Pak memberikan 2 jempol kepada kalian. Nanti pertemuan berikut Pak bawakan gula-gula dan dibagikan untuk kalian semua karena sudah hebat-hebat untuk mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini. Selanjutnya, Terima kasih Pak. Yang banyak ya, Pak. selanjutnya ada tugas yang Pak sudah share itu tolong dikerjakan dalam waktu 5 menit untuk sebagai bukti bahwa Anda sudah menyelesaikan soal. Silakan. Sekarang ya Pak? Sekarang Oh iya Pak. Dikumpul Pak. nanti Pak lihat hasilnya. Kan Di duduk konten tetap aja, berkelompok. Pak. Duduk Oh, tetap ini berkelompok belum supaya belum. Pak lihat hasilnya gampang. Di konten ya Pak? Oke, dikerjakan ya. Oke, Pak lihat ya, Pak perhatikan. Kelompok 1, Eva, Fadila, Fadia, Francisca. Jawabannya oke, berarti sudah mengerti ini. Kelompok 2, Halimah, Herawati, Imam dengan Karma. Oke, hasil akhirnya satuannya jangan salah ya. Diperhatikan itu. Kelompok 3, Lailatus, Martina, Nomi. Ya, bagus. Berarti anak-anak sudah bisa memahami pembelajaran kita pada siang hari ini. Selanjutnya Pak ingin sampaikan bahwa setelah pertemuan ini, untuk pertemuan berikutnya kita masuk pada materi usaha dan energi. Materinya nanti Pak share di grup. Silakan kalian pelajari agar supaya pertemuan berikutnya bisa kalian sudah memahami materi berkaitan dengan usaha dan energi tersebut. Pak kira cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk itu saya minta kesediaan Herawati untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari teman-teman sebelum kita pulang ada baiknya kita membaca doa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Herawati. Sama-sama Pak. Alhamdulillah kita bisa bubar dari kelas dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dari guru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Yang Pak. Wabarakatuh. Sama-sama.